Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kita hari ini sudah memuji Tuhan. Sekarang mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah lagi. Walaupun secara online, tapi Tuhan yang sertai kami satu persatu supaya kami tetap fokus Tuhan dengerin cerita firman Tuhan, fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hari ini kita akan belajar satu hal yang baru. Tuhan Yesus yang pimpin kami supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran cerita firman Tuhan, boleh menjadi anak yang melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, di daerah pegunungan Yudea tinggallah sebuah keluarga yang memiliki ayah yang bernama Zakaria dengan istrinya yang bernama Elisabeth. Lalu ada satu orang anak laki-laki yang bernama Yohanes. Yohanes ini kadang suka dianggap cucunya dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth, karena Ibu Elisabeth dan Bapak Zakaria ini umurnya sudah lanjut sekali. Jadi Yohanes ini adalah anak yang diberikan oleh Tuhan kepada Zakaria dan Elisabeth di tengah-tengah umur yang sudah lanjut. Jadi istilahnya dia kayak sudah tua, udah kakek nenek. Lalu Tuhan memberikan anak kepada Zakaria dan Elisabeth. Jadi Yohanes ini adalah seperti berkat dari Tuhan, pemberian dari Tuhan yang berharga untuk Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth, adik-adik. Nah, Yohanes ini adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Dia suka banget belajar firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, karena dia tahu bapaknya juga adalah seorang imam yang takut akan Tuhan, adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya Yohanes ada nggak ngerti, dia akan tanya nih sama ayahnya, atau sama teman ayahnya, atau sama orang yang lebih tua yang lebih mengerti tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita boleh nih belajar sesuatu dari Yohanes. Kita harus rajin baca firman Tuhan, dan kalau kita nggak ngerti, kita harus tanya. Jangan malu untuk tanya apa yang kita nggak ngerti soal firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, Yohanes tumbuh semakin besar dan menjadi seorang pemuda. Lalu pada suatu hari, Yohanes meninggalkan rumah orang tuanya, lalu dia hidup sendiri di padang belantara. Di tempat yang sunyi itu, di padang belantara itu, dia terus berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Lalu dia bertanya-tanya, Tuhan, sebenarnya tugas aku di hidupku ini yang Tuhan mau tuh apa gitu. Dia menanyakan itu. Akhirnya semakin lama dia berdoa, dia membaca firman Tuhan, dia mengerti nih soal khotbah yang harus dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan itu meminta Yohanes untuk membaptis orang-orang, membuat orang-orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu banyak banget orang-orang yang belum mau percaya. Jadi orang-orang tuh banyak yang bingung. Mereka udah dengar cerita firman Tuhan nih, tapi kayak mereka masih mau dibaptis gak ya? Mau dibaptis gak ya? Kayaknya gak usah deh. Kayaknya ada yang mau, ada yang gak mau gitu. Nah, Tuhan menyuruh Yohanes untuk membaptis semua orang, tapi banyak orang-orang juga yang gak mau. Jadi Yohanes itu meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik, aku punya video. Abis ini adik-adik nonton, lanjutin. Kita bisa lihat kelanjutan dari cerita dari Yohanes. Bagaimana Yohanes membaptis orang-orang gitu, adik-adik. Yuk kita nonton ceritanya dulu. Habis itu kita lanjut. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga dia itu makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun yang bernama padang gurun Yudea. Yohanes berseru, "Hai semua orang, baiklah kalian bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat." Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea,
dan Yordan untuk mengaku dosanya dan dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata, "Harusnya ya Tuhan, saya yang dibaptis oleh Tuhan Yesus, bukan saya yang membaptis Tuhan Yesus." Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa dialah yang harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa di surga. Dan Yohanes pun menuruti perintah dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dibaptis, dia ditenggelamkan ke dalam air sebentar saja lalu bangkit kembali. Setelah itu Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera berkeluar dari air, lalu dia berlutut di daratan. Dan tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari surga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah adik-adik, dengan adanya Roh Kudus yang turun ke atas Tuhan Yesus, itu membuat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang mau dibaptis. Adik-adik, pada saat itu juga orang-orang mengerti mengapa firman Tuhan itu begitu nyata, lalu kenapa Yohanes itu berani berkhotbah di tengah-tengah mereka, dan akhirnya semua orang itu mau dibaptis karena Yohanes akhirnya berkata, "Lihatlah anak manusia, anak Allah ini sudah datang, dan kalian harus dibaptis dan Tuhan Yesus akan menghapus dosa kalian." Nah saat itulah banyak sekali orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita membuka Alkitab kita dan membuka ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayat ke-29. Adik-adik kita buka ya. Yohanes pasal 1 ayat 29. Aku baca ya. Adik-adik yang 29b aja, pendek kan? Yuk aku baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 29b. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekali lagi ya aku bacain. Yohanes 1 ayat 29b. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Adik-adik kita ulang ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 29b. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tuhan Yesus memang datang setelah Yohanes datang. Tapi Tuhan Yesus itu sangat jauh lebih besar daripada Yohanes. Nah, karena Yesus itu adalah anak Allah dan dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Makanya Tuhan Yesus itu juga disebut anak domba Allah, karena dia rela mati untuk menghapus dosa kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita coba berpikir, kita punya nggak ya dosa atau kekesalan yang ada kita simpan yang cuma kita tahu sendiri? Mungkin adik-adik punya rasa penyesalan, pernah melakukan dosa, nakal, bohong, atau yang lain. Karena adik-adik sendiri yang tahu. Mau nggak adik-adik diampuni sama Tuhan Yesus? Mau nggak adik-adik dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau loh ngampunin dosa kalian. Tuhan Yesus mau loh hapus dosa kalian. Asal kita minta adik-adik. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Cici Aling mau ajak kita semua berdiam diri, berdoa di dalam hati, minta pengampunan dari Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menghapus dosa kita semua. Yuk kita mari berdoa
Habis itu Cialing akan tutup dalam doa. Mari kita mulai berdoa, kita minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, banyak adik-adik Tuhan yang hari ini di rumah mulai belajar untuk berdiam diri dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau yang berikan pengampunan Tuhan bagi anak-anak, bagi adik-adik Tuhan yang meminta pengampunan dosa, pengampunan kesalahan-kesalahan mereka Tuhan. Tuhan yang dengar hati mereka, Tuhan yang dengar doa mereka satu persatu, Tuhan yang jamah hatinya juga Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesehatan adik-adik dan kami semua Tuhan. Tuhan yang jauhkan virus corona ini jauh-jauh dari kami Tuhan. Tuhan yang berikan kami semua kepintaran melanjutkan studi. Tuhan yang berikan kami juga kekuatan untuk melanjutkan studi online. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu Tuhan yang bisa menghapus dosa kami. Tuhan juga yang bisa memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau yang berkati anak kelas tengah dan kelas besar pada pagi hari ini. Kau yang berkati satu persatu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih buat dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Mari kalau misalnya kita ada kekesalan atau dosa, atau kita melakukan kesalahan, mari kita meminta ampun kepada Tuhan dengan cara kita tinggal berdoa aja sama Tuhan. Adik-adik, terima kasih. Happy Sunday. Selamat hari Minggu.